Pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah bumi dihancurkan oleh perang bencana yang dikenal dengan nama The Fall, seorang ilmuwan bernama Dr. Dyson Ido menemukan sebuah cyborg wanita tanpa tubuh dengan otak manusia saat ia sedang mengais-ngais bagian-bagian di tempat pembuangan sampah. Kala itu dunia terpecah menjadi dua bagian, kota di atas langit yang dikenal dengan nama kota Zalem dan kota biasa yang ada di bawahnya yang disebut dengan nama kota Iron. Dapat dilihat kehidupan di bumi saat itu sangatlah maju sehingga tak jarang kita bisa melihat manusia-manusia yang berwujud setengah robot. Kembali ke Dr. Ido, ia pun membawa cyborg itu ke laboratorium pribadinya dan mencoba memperbaiki cyborg tersebut. Dengan dibantu oleh sang asisten yang bernama Gerhard, Dr. Ido pun menggabungkan kepala cyborg itu dengan tubuh robot milik mendiang putrinya. Tak disangka penggabungan itu ternyata berhasil sehingga cyborg itu pun hidup kembali. Ia terbangun dan terkejut melihat tubuh barunya. Namun sayangnya ia sama sekali tidak mengingat masa lalunya, bahkan namanya sendiri. Cyborg itu kemudian turun ke bawah untuk bertemu dengan orang-orang baik yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dr. Ido pun memperkenalkan diri dan menguji beberapa hal di tubuh cyborg termasuk indera perasa. Hal itu dilakukan untuk memastikan tubuh cyborg sudah terhubung dengan sempurna. Setelah itu, Ido mengajak cyborg untuk berkeliling di sekitar kota Iron. Nah, karena saat itu cyborg belum memiliki nama, jadi Ido pun memberinya nama seperti mendiang putrinya, yaitu Alita. Saat sedang berkeliling, Alita tidak sengaja melihat tayangan pertandingan motorball, sebuah pertandingan balap yang diikuti oleh para cyborg, di mana satu cyborg yang keluar sebagai pemenang akan diizinkan untuk pindah ke kota Zalem. Setelah itu, Alita pun diminta untuk menunggu selagi Ido pergi membeli beberapa barang. Saat ia sedang menunggu sambil memakan cemilan, Alita tiba-tiba dihampiri oleh seekor anak anjing. Ia pun membagikan sedikit makanannya pada anjing tersebut. Tak lama kemudian, sebuah robot raksasa yang disebut Centurion tiba-tiba bergerak hampir menabrak Alita. Ia pun diselamatkan oleh seorang lelaki bernama Hugo. Namun Alita malah kembali ke tengah jalan untuk menyelamatkan anak anjing yang ada di sana. Gerakan lincah Alita membuat Hugo terkejut dan kagum kepadanya. Mereka pun berkenalan dan Alita berkata kalau Dr. Ido yang menemukannya di tumpukan sampah bernama scrapyard. Setelah itu Dr. Ido pun menyela pembicaraan mereka dan segera membawa Alita pulang. Di kota Iron sedang beredar sebuah kabar tentang pembantaian yang dilakukan oleh manusia dan cyborg. Manusia menginginkan tubuh cyborg, begitupun juga cyborg yang sangat menginginkan manusia. Organ-organ tubuh mereka nantinya akan dijual di pasar gelap guna untuk mendapatkan uang. Hal itu pun membuat Ido merasa khawatir, jadi ia pun mengingatkan pada Alita untuk tidak keluar rumah terutama di malam hari. Saat Alita keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Dr. Siren. Dr. Siren rupanya adalah mantan istri Dr. Ido. Ia saat itu terkejut melihat tubuh mendiang putrinya kini telah digunakan oleh Alita. Sedikit informasi, kedua ilmuwan itu sebenarnya berasal dari kota Zalem, namun mereka akhirnya diusir karena putri mereka yang lumpuh. Penduduk Zalem sendiri memiliki ciri khas, yaitu chip berwarna ungu yang terpasang di dahinya. Chip itu rupanya masih terpasang di dahi Siren, sedangkan Ido mengaku sudah melepasnya. Dalam pertemuan itu, Siren mengajak Ido untuk bekerja sama menciptakan cyborg terbaik yang nantinya akan dikirim ke pertandingan motorball.
Siren mengatakan mereka akan disponsori langsung oleh pemimpin penyelenggara pertandingan yang bernama Vector. Mendengar hal itu, Ido pun langsung menolak karena ia tidak ada keinginan untuk kembali ke kota Zalem. Dengan perasaan kecewa, Siren pun akhirnya pergi karena ia sudah ditunggu oleh Vector. Di waktu yang sama, Alita tidak sengaja bertemu dengan Hugo yang saat itu sedang berlatih motorball bersama teman-temannya. Karena Alita terlihat tertarik, Hugo pun mengajak Alita untuk mencoba latihan motorball. Dalam pertandingan itu, salah satu teman Hugo yang bernama Tanji rupanya terlalu serius dalam latihan hingga ia tidak peduli walaupun Alita adalah seorang pemula. Meskipun begitu, Alita rupanya tidak menyerah, jadi ia pun membalas Tanji di ronde yang kedua. Dari kedua ronde yang mereka mainkan, Hugo bisa melihat potensi yang dimiliki oleh Alita. Bahkan ia yakin dengan sedikit latihan lagi, Alita mungkin bisa menjadi pemain motorball yang profesional. Sejak saat itulah Alita dan Hugo menjadi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekeliling kota. Hugo bahkan mengajak Alita ke tempat healing favoritnya dan menceritakan pada Alita betapa inginnya ia naik ke kota Zalem. Saat itu, Hugo juga mengatakan kalau Alita sebenarnya berasal dari kota Zalem. Hal ini ditandai dengan ditemukannya Alita di scrapyard, di mana tempat itu adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari kota Zalem. Pada malam harinya, Alita tidak sengaja melihat Ido mengendap-endap keluar rumah dengan membawa sebuah koper. Karena Ido tampak mencurigakan, Alita pun diam-diam mengikutinya. Saat itu Alita melihat Ido sedang bersiap-siap untuk membunuh seorang wanita. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Alita pun langsung menghentikan aksi Ido. Tak disangka mereka berdua ternyata dijebak oleh kelompok cyborg pembunuh yang diketuai oleh cyborg raksasa bernama Grewiska. Ido lalu menggunakan senjatanya untuk melawan mereka, sedangkan Alita diminta untuk bersembunyi. Dalam pertarungan itu, Ido pun terluka, jadi ia menyuruh Alita untuk pergi menyelamatkan diri. Bukannya pergi, Alita malah nekat melawan para cyborg tersebut. Secara naluriah, ia pun menggunakan teknik bela diri yang sangat memukau. Dengan mudahnya, ia berhasil membunuh dua cyborg dan juga mengalahkan Grewiska. Namun dalam pertarungan itu, Alita sempat mengingat masa lalunya di mana ia sedang bertarung di bulan dan memiliki nama panggilan yaitu 99. Grewiska yang terluka kemudian memilih untuk kabur dan berjanji kalau ia akan kembali untuk membunuh Alita. Setelah itu, Ido pun mengajak Alita ke pabrik selang menuju ke kota Zalem. Tak disangka Ido ternyata merupakan prajurit pemburu yang bertugas untuk membunuh komplotan kriminal. Tubuh para kriminal kemudian dibawa ke pabrik untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Setelah itu Alita mendesak Ido untuk menceritakan siapa ia sebenarnya. Ido menjelaskan kalau dahulu ia adalah seorang teknisi di pertandingan motorball. Saat itu salah satu pasiennya mengamuk ingin segera diperbaiki. Namun karena Ido terlambat, si pasien itu pun membunuh Alita dan mengambil organ-organ tubuhnya. Sejak saat itulah Ido dan Siren pun bercerai dan kini Ido menjalani kehidupan sebagai prajurit pemburu untuk membunuh semua kriminal. Setelah itu, Ido pun menceritakan tentang beberapa hal yang ia ketahui dari Alita. Dari pengamatannya, Alita sepertinya telah diciptakan sejak 300 tahun yang lalu dengan jantung yang sangat kuat.
Di sisi lain, Grewishka datang menemui Siren dan Vector dengan kondisi tangan yang sudah terpotong. Siren pun kemudian membawa Grewishka ke laboratorium untuk segera diperbaiki. Tadi sangka Vector ternyata adalah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi di kota Iron. Ia memperkerjakan Cyborg dan manusia untuk saling memburu satu sama lain. Dalam proses perbaikan itu, Grewishka dan Vector sempat dirasuki oleh seseorang yang berasal dari kota Zalem yang bernama Nova. Nova kemudian memerintahkan mereka untuk menangkap serta membunuh Alita. Di waktu yang sama, Hugo mengajak Alita menonton pertandingan motorball secara langsung. Mereka kemudian berkeliling di sekitar arena pertandingan dan melihat keberadaan Siren dan juga Vector. Saat itu, Siren dan Vector mengamati pemenang pertandingan motorball yang bernama Kinuba. Dengan senjata yang ia miliki, Siren dan Vector sepakat untuk menggunakan tubuh Kinuba untuk memperbaiki Grewishka. Setelah pertandingan selesai, Kinuba langsung ditangkap oleh orang-orang suruhan Vector dan tubuhnya pun dipotong-potong. Secara tidak terduga, orang-orang suruhan Vector ternyata adalah Hugo dan teman-temannya. Hugo ternyata selama ini bekerja sebagai pemburu Cyborg untuk mendapatkan uang dari Vector. Vector menjanjikan Hugo kalau ia bisa mendapatkan uang yang banyak, maka Vector akan membawa Hugo ke kota Zalem. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita berkeliling keluar dari kota Iron. Mereka memasuki hutan dan menemukan sebuah pesawat United Republics of Mars atau URM. 300 tahun yang lalu, pesawat URM menyeram kota Zalem, namun mereka gagal dan terdampar di sebuah sungai. Alita kemudian nekat memasuki pesawat dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di luar dugaan, pesawat itu tiba-tiba merespon kehadiran Alita, seolah-olah ia adalah bagian dari kru pesawat tersebut. Setelah itu, Alita pun menemukan tubuh Cyborg dan membawanya keluar. Sesampai di rumah, Alita menyerahkan tubuh Cyborg itu pada Ido dan memintanya untuk memasangkan tubuh itu pada tubuhnya. Ido pun menjelaskan kalau tubuh itu milik seorang berserker atau sebuah senjata humanoid buatan URM. Jantung Alita diduga merespon interaksi dengan tubuh itu, di mana Alita juga memiliki teknik bela diri kuno yang disebut dengan nama Panzerkampf. Dengan semua penjelasan itu, Ido pun dapat mengambil kesimpulan kalau Alita bukanlah cyborg biasa, melainkan sebuah cyborg terkuat yang pernah diciptakan. Menyadari kalau hal itu mungkin berbahaya untuk Alita, Ido pun menolak permintaan Alita untuk menyatukan tubuh tersebut. Mendengar hal itu, Alita pun marah dan pergi ke pabrik selang. Di sana, ia pun mendaftarkan diri sebagai prajurit pemburu. Setelah resmi mendaftarkan diri, Alita dan Hugo pun pergi ke tempat perkumpulan para prajurit pemburu. Di sana, Alita pun meminta bantuan para prajurit pemburu untuk mengalahkan Grewishka. Seorang pemburu bernama Zapan menertawai permintaan Alita karena di sana mereka semua hanya bekerja untuk menangkap seorang buronan. Tak ingin menyerah begitu saja, Alita pun menantang semua prajurit pemburu. Apabila ia berhasil mengalahkan mereka, maka mereka semua harus mau membantunya. Di hadapan semua orang, Alita mempermalukan Zapan karena ia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu, pertarungan para pemburu pun akhirnya dimulai. Satu persatu pemburu ternyata bisa dikalahkan oleh Alita. Hugo yang berada di sana juga tak bisa berdiam diri, jadi ia pun ikut membantu Alita. Di tengah pertarungan itu, Ido pun datang dan menghentikan mereka semua.
Tak lama kemudian, Grewishka pun datang dengan tubuh barunya. Di hadapan semua orang, Grewishka membunuh seekor anjing yang di awal film sempat diselamatkan oleh Alita. I do not stand by in the presence of evil. Grewishka kemudian mengajak Alita untuk berduel di dunia bawah tanah. Tanpa senjata apapun, Alita berhasil melawan Grewishka yang kini sudah semakin kuat. Grewishka lalu mengatakan kalau ia dikirim oleh tuannya yang bernama Nova untuk membunuh Alita. Perkataan Grewishka membuat Alita mengingat kejadian yang memperlihatkan kalau Nova adalah musuh Alita yang sebenarnya. Hanya dengan kekuatan satu tangan, Alita berhasil membalikan keadaan dan mencongkel mata Grewishka. Setelah itu, Ido, Hugo, dan seorang pemburu pecinta anjing datang membantu Alita. Hal itu pun membuat Grewishka terpojok, jadi ia pun memutuskan untuk kabur. Apa yang terjadi pada Alita membuat Ido terpaksa harus menyatukan tubuh Alita dengan tubuh Berserker. Secara mengejutkan, tubuh itu langsung menyatu dengan sempurna sehingga Alita kini memiliki tubuh yang jauh lebih kuat. Well, look at you. Dengan tubuh barunya, Alita pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan motorball. Dengan ditemani oleh Ido dan asistennya, Alita terlihat sangat bersemangat untuk memulai pertandingan. Sebelum pertandingan itu dimulai, Alita sempat menuliskan angka 99 karena angka itu mungkin saja adalah nama kode Alita di masa lalu. Di tempat yang lain, Vector menemui peserta motorball lainnya yang ternyata adalah para pemburu suruhan Vector. Vector tidak peduli dengan hasil pertandingan karena yang terpenting baginya adalah mereka semua harus membunuh Alita. Di waktu yang sama, Alita menghubungi Hugo dan memberitahu kalau pertandingan akan segera dimulai. Hugo berkata kalau ia akan segera datang setelah ia menyelesaikan urusannya. Hugo ternyata pergi menemui Tanji dan berkata kalau ia ingin berhenti menjadi pemburu cyborg. Hal itu pun membuat Tanji marah karena merasa Hugo telah berubah sejak ia mengenal Alita. Di saat itulah, Zapan tiba-tiba datang ingin membalaskan dendam atas perbuatan Alita dengan cara membunuh Hugo. Tanji yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Hugo, namun ia malah dibunuh oleh Zapan. Kesempatan itu pun akhirnya digunakan oleh Hugo untuk segera melarikan diri. Kembali ke arena pertandingan, Ido yang menonton dari kejauhan menyadari kalau para pemain adalah prajurit pemburu. Ia pun segera memberitahu Alita untuk berhati-hati karena semua pemain ingin membunuhnya. Berkat peringatan dari Ido, Alita pun akhirnya berhasil mengantisipasi setiap serangan dari para pemain. Satu persatu pemain pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Kini mereka benar-benar sudah tidak peduli dengan jalannya pertandingan karena mereka semua hanya fokus untuk menyerang Alita. Ouch! You know that hurt! Di
Di tengah pertandingan, Hugo menghubungi Alita dan meminta pertolongannya. Mendengar hal itu, Alita pun memutuskan untuk keluar dari arena pertandingan dan pergi menyusul Hugo. Selama perjalanan menuju ke tempat Hugo, Alita terus-menerus mendapatkan serangan dari para pemburu yang mengejarnya. Namun untungnya dengan kekuatan yang ia miliki, Alita berhasil membunuh mereka semua. Tepat saat Zapan akan membunuh Hugo, Alita pun datang dan menyelamatkannya. Zapan yang tidak terima kemudian membongkar identitas Hugo sebagai seorang pemburu cyborg. Yang artinya, Hugo adalah seorang buronan untuk para prajurit pemburu. Dengan cepat, Zapan pun langsung menusuk Hugo dengan pedangnya. Alita yang melihat hal itu segera membawa Hugo masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Di sana, Hugo mengatakan siapa ia sebenarnya dan meminta maaf kepada Alita. Ia mengaku sudah tidak melakukan kejahatan itu karena ia mencintai Alita. Siren yang ada di sana tiba-tiba merasa kasihan pada Alita sehingga ia pun memutuskan untuk membantunya. Siren kemudian menggunakan keahliannya untuk memotong kepala Hugo tanpa harus membunuhnya. Saat Alita keluar, Zapan langsung menyadari hal itu dan berusaha merebut Hugo. Namun Alita dengan cepat mengambil pedangnya dan memotong sebagian wajah Zapan. Singkat cerita, Ido pun membantu Alita untuk menyambungkan kepala Hugo ke tubuh cyborg. Saat itu Ido menjelaskan kalau Vector telah menipu Hugo. Ia meyakinkan kalau tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke kota Zalem kecuali dengan menjadi pemenang di permainan motorball. Mendengar penjelasan Ido tentu saja membuat Alita marah dan ia pun langsung pergi untuk menghadapi Vector. Ia pun datang ke pabrik selang dan langsung menghancurkan semua yang ada di sana. Saat akan menyerang Vector, Grewishka tiba-tiba datang dan langsung menusuk Alita. Secara mengejutkan, luka di tubuh Alita langsung sembuh begitu saja. Sekilas, Alita pun mengingat pertarungannya bersama para prajurit dalam melawan Nova. Sang pemimpin prajurit menegaskan agar Alita tidak menyerah untuk mengalahkan Nova dan menghancurkan kota Zalem. Saat itulah Alita pun sadar tujuannya yang sebenarnya. Ia pun langsung melawan Grewishka dan berhasil membunuhnya. Setelah itu Alita pun memaksa Nova untuk berbicara melalui tubuh Vector. Nova mengatakan ia cukup terkesima dengan kemampuan Alita. Alita pun akhirnya membunuh Vector dan mengatakan pada Nova kalau ia sudah salah telah meremehkannya. Setelah itu Ido pun menelpon Alita dan memberitahu kalau Hugo sedang memanjat selang menuju ke kota Zalem. Alita pun memutuskan untuk menyusulnya dan memohon pada Hugo agar ia tidak melakukan hal itu. Nova yang memantau mereka dari kejauhan langsung meluncurkan senjata yang akhirnya membuat Hugo terjatuh dan meninggal dunia. Beberapa waktu berlalu, Alita akhirnya berhasil menjadi seorang pemain motorball yang profesional. Berkat kemampuannya, Alita berhasil masuk ke pertandingan final yang nantinya akan membawa Alita pergi ke kota Zalem. Dan film pun akhirnya selesai.